Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ervin Dewi Santika, NIM 27. Di sini saya perwakilan dari kelompok 9 sebagai pemateri akan menyampaikan tentang simulasi kasus dan analisis hasil penelitian konstipasi. Yang pertama, definisi. Konstipasi atau sembelit merupakan suatu gangguan proses defekasi yang ditandai dengan berkurangnya frekuensi defekasi kurang dari 3 kali per minggu, dengan konsistensi feses yang keras dan disertai rasa tidak enak di dalam pencernaan. Konstipasi dapat dirasakan oleh semua umur, baik dari anak-anak sampai lanjut usia. Konstipasi adalah suatu gejala, bukan penyakit. Di masyarakat dikenal dengan istilah sembelit, merupakan suatu keadaan sukar atau tidak dapat buang air besar, feses tinja yang keras, rasa buang air besar tidak tuntas. Selanjutnya adalah patofisiologi konstipasi. Pengeluaran feses merupakan akhir proses pencernaan. Sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna lagi oleh saluran pencernaan akan masuk ke dalam usus besar atau kolon sebagai massa yang tidak mampat serta basah. Di sini kelebihan air dalam sisa-sisa makanan tersebut diserap oleh tubuh. Kemudian massa tersebut bergerak ke rektum atau dubur yang dalam keadaan normal mendorong terjadinya gerakan peristaltik atau usus besar. Pengeluaran feses secara normal terjadi sekali atau 2 kali setiap 24 jam. Defekasi seperti juga dapat berkemih adalah suatu proses fisiologi yang menyertakan kerja otot-otot polos dan serat lintang, persarafan sentral dan perifer, koordinasi dari sistem refleks, kesadaran yang baik, dan kemampuan feses untuk mencapai tempat BAB. Selanjutnya, tanda dan gejala konstipasi. Menurut Akmal, ada beberapa tanda dan gejala yang umum ditemukan pada sebagian besar atau terkadang beberapa penderita sembelit sebagai berikut. Yang pertama, perut terasa begah, penuh dan kaku. Yang kedua, tubuh tidak fit, terasa tidak nyaman, lesu, cepat lelah, sehingga malas mengerjakan sesuatu, bahkan terkadang sering mengantuk. Yang ketiga, sering berdebar-debar sehingga memicu untuk cepat emosi, mengakibatkan stres, rentan sakit kepala, bahkan demam. Yang keempat, aktivitas sehari-hari terganggu karena menjadi kurang percaya diri, tidak bersemangat, tubuh terasa terbebani, memicu penurunan kualitas dan produktivitas kerja. Yang kelima, feses lebih keras, panas, berwarna lebih gelap dan lebih sedikit daripada biasanya. Yang keenam, feses sulit dikeluarkan atau dibuang ketika air besar. Pada saat bersamaan tubuh berkeringat dingin dan terkadang harus mengenjan ataupun menekan-nekan perut terlebih dahulu supaya dapat mengeluarkan dan membuang feses, atau bahkan sampai mengalami ambeien atau wasir. Yang ketujuh, bagian anus atau dubur terasa penuh, tidak plong, dan bagai terganjal sesuatu disertai rasa sakit akibat bergesekan dengan feses yang kering dan keras atau karena mengalami wasir sehingga pada saat duduk terasa tidak nyaman. Yang kedelapan, lebih sering buang air dan berbau lebih busuk daripada biasanya. Yang kesembilan, usus kurang elastis atau biasanya karena mengalami kehamilan atau usia lanjut. Ada bunyi saat air diserap usus, terasa seperti ada yang mengganjal dan geraknya lebih lambat daripada biasanya. Yang ke-10, terjadi penurunan frekuensi buang air besar. Selanjutnya, manifestasi klinis. Riwayat konstipasi akan mencangkup frekuensi,
konsistensi feses, nyeri pendarahan saat buang air besar, dan gejala lain termasuk mual, muntah, perubahan dalam nafsu makan, dan penurunan berat badan. Komplikasi konstipasi. Konstipasi kronis dapat menyebabkan beberapa komplikasi, yaitu hemoroid atau wasir yang disebabkan karena pemaksaan untuk membuang air besar, atau robeknya kulit disertai anus, sekitar anus. Ini terjadi ketika feses yang keras dapat melonggarkan otot sphincter. Dampak yang lain yaitu divertikulosis atau penyakit yang ditandai dengan terbentuknya divertikula atau kantong pada usus besar yang biasanya juga disebabkan karena peningkatan tekanan intrakolon. Selanjutnya, penata laksanaan konstipasi. Penderita biasanya mengatasi keluhan ini dengan mengobati diri sendiri. Apabila keluhan ini sudah kronis dan tidak dapat diatasi sendiri, maka penderita konsultasi ke dokter. Laksatif stimulan yang menurut WHO dapat sebagai pelunak feses yang mempunyai kandungan aktif glikosida antrakinon terdiri dari aloe-emodin dan rin-antron yang memiliki dua senyawa terbesar yaitu senosida A dan B yang mempengaruhi pola defekasi. Pencegahan konstipasi. Yang pertama, diet makan banyak serat dan konsumsi air, olahraga. Lalu critical appraisal journal. Critical appraisal journal yaitu jurnal 1, judul pijat perut menurunkan tingkat konstipasi pada usia lanjut. Penulis Erna Dwi Wahyuni, Sylvia Luciana Suwardi, Seto Hadi Suyatmana pada tahun 2019. Tubuh terasa terbebani, memicu penurunan kualitas dan produktivitas kerja. Yang kelima, feses lebih keras, panas, berwarna lebih gelap dan lebih sedikit daripada biasanya. Yang keenam, feses sulit dikeluarkan atau dibuang ketika air besar. Pada saat bersamaan tubuh berkeringat dingin dan terkadang harus mengenjan ataupun menekan-nekan perut terlebih dahulu supaya dapat mengeluarkan dan membuang feses, atau bahkan sampai mengalami ambeien atau wasir. Yang ketujuh, bagian anus atau dubur terasa penuh, tidak plong, dan bagai terganjal sesuatu disertai rasa sakit akibat bergesekan dengan feses yang kering dan keras atau karena mengalami wasir sehingga pada saat duduk terasa tidak nyaman. Yang kedelapan, lebih sering buang air dan berbau lebih busuk daripada biasanya. Yang kesembilan, usus kurang elastis atau biasanya karena mengalami kehamilan atau usia lanjut. Ada bunyi saat air diserap usus, terasa seperti ada yang mengganjal dan geraknya lebih lambat daripada biasanya. Yang ke-10, terjadi penurunan frekuensi buang air besar. Selanjutnya, manifestasi klinis. Riwayat konstipasi akan mencangkup frekuensi, konsistensi feses, nyeri pendarahan saat buang air besar, dan gejala lain termasuk mual, muntah, perubahan dalam nafsu makan, dan penurunan berat badan. Komplikasi konstipasi. Konstipasi kronis dapat menyebabkan beberapa komplikasi yaitu hemoroid atau wasir yang disebabkan karena
pemaksaan untuk membuang air besar atau robeknya kulit disertai anus, sekitar anus. Ini terjadi ketika feses yang keras dapat melonggarkan otot sphincter. Dampak yang lain yaitu divertikulosis atau penyakit yang ditandai dengan terbentuknya divertikula atau kantong pada usus besar yang biasanya juga disebabkan karena peningkatan tekanan intrakolon. Selanjutnya, penata laksanaan konstipasi. Penderita biasanya mengatasi keluhan ini dengan mengobati diri sendiri. Apabila keluhan ini sudah kronis dan tidak dapat diatasi sendiri, maka penderita konsultasi ke dokter. Laksatif stimulan yang menurut WHO dapat sebagai pelunak feses yang mempunyai kandungan aktivitas aktif glikohemoroid atau wasir yang disebabkan karena pemaksaan untuk membuang air besar atau robeknya kulit disertai anus, sekitar anus. Ini terjadi ketika feses yang keras dapat melonggarkan otot sphincter. Dampak yang lain yaitu divertikulosis atau penyakit yang ditandai dengan terbentuknya divertikula atau kantong pada usus besar yang biasanya juga disebabkan karena peningkatan tekanan intrakolon. Selanjutnya, penata laksanaan konstipasi. Penderita biasanya mengatasi keluhan ini dengan mengobati diri sendiri. Apabila keluhan ini sudah kronis dan tidak dapat diatasi sendiri, maka penderita konsultasi ke dokter. Laksatif stimulan yang menurut WHO dapat sebagai pelunak feses yang mempunyai kandungan aktivitas aktif glikosida antrakinon terdiri dari aloe-emodin dan rinantron yang memiliki dua senyawa terbesar yaitu senosida A dan B yang mempengaruhi pola defekasi. Pencegahan konstipasi. Yang pertama, diet makan banyak serat dan konsumsi air, olahraga. Lalu Critical Appraisal Journal. Critical Appraisal Journal yaitu jurnal 1, judul Pijat perut menurunkan tingkat konstipasi pada usia lanjut. Penulis Erna Dwi Wahyuni, Sylvia Luciana Suwardi, Seto Hadi Suyatmana pada tahun 2019.